Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kelima ini, saya akan membahas kembali mengenai soal P3K kompetensi teknis untuk guru pendidikan agama Islam. Soal yang pertama, pengarang kitab Al-Muslimun wa Ilmi Al-Hadis adalah A. Dr. M. Nasir, B. Dr. Quraisy Shihab, C. Dr. Abdul Razak Naufal, D. Dr. Ahmad Amin, atau E. Dr. Adi Amin. Kita perhatikan pembahasannya. Dr. Abdul Razak Naufal itu merupakan seorang tafsir yang telah menulis beberapa buku. Salah satu buku yang ditulis oleh Dr. Abdul Razak Naufal dan digunakan sebagai acuan dalam menafsirkan ayat Al-Quran maupun hadis adalah Kitab Al-Muslimun wa Ilmi Al-Hadis. Nah, jadi kita tentukan untuk jawaban soal yang pertama, yaitu Dr. Abdul Razak Naufal. Selanjutnya soal yang kedua. Menurut para pakar ahli hadis bahwa batas nisab zakat emas itu minimal A. 75 gram emas murni 24 karat, B. 80 gram emas murni, C. 90 gram emas murni, D. 85 gram emas murni, atau E. 95 gram emas murni. Nah, kira-kira mana jawaban yang tepat? Kita perhatikan ya pembahasannya. Emas yang dimiliki oleh seseorang yang tidak untuk dipakai dan telah mencapai haul atau 1 tahun dan nisabnya 85 gram, maka dia wajib untuk mengeluarkan zakat, yaitu sebesar 2,5%. Nah, di sini dijelaskan ya mengenai perhitungan zakat emas. Misalkan contoh seorang ibu memiliki emas sebanyak 200 gram, maka zakat yang harus dikeluarkannya adalah sebagai berikut. Nah, kita kalikan 2,5% itu dikali 200 gram, maka hasilnya adalah 5 gram. Kita asumsi harga 1 gram emas itu misalkan 800.000, jadi zakatnya adalah 5 dikali 800.000, yaitu totalnya 4 juta. Nah, jadi apabila kita memiliki emas misalkan 200 gram dengan harga 1 gramnya adalah 800.000, maka kita wajib mengeluarkan zakat sebanyak 5 gram dan dikalikan maka dikeluarkannya adalah 4 juta. Nah, jadi kita tentukan ya untuk jawaban soal nomor 2. Jadi batas nisab atau batas minimal zakat emas itu adalah 85 gram ya. Jadi emas ini adalah emas yang disimpan ya, emas disimpan selama 1 tahun, maka kita wajib mengeluarkan zakat sebanyak 2,5%. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga. Raja terakhir Samudra Pasai adalah A. Maliku As-Soleh, B. Zain Al-Abidin, C. Abdurrahman Soleh, D. Marhasil, atau E. Sayyid Ahmad. Nah, kira-kira mana jawaban yang tepat ya untuk soal nomor 3 ini? Kita perhatikan atau kita lihat pembahasannya. Berdasarkan hikayat raja-raja Pasai, berikut adalah silsilah raja-raja yang memerintah kerajaan Samudra Pasai. Yang pertama di sini kita lihat Sultan Malik As-Soleh. Itu dimulai tahun 1267 sampai 1297 Masehi dan berakhir di Sultan Zain Al-Abidin, yaitu di tahun 1513 sampai 1524 Masehi. Nah, jadi Kesultanan Pasai ini akhirnya runtuh setelah serangan Portugal ya pada tahun 1521. Nah, jadi raja terakhir dari Samudra Pasai itu adalah Sultan Zain Al-Abidin. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 3 yaitu B. Zain Al-Abidin. Selanjutnya soal yang keempat. Batas nisab zakat kambing itu minimal A. 40 ekor kambing, B. 50 ekor kambing, C. 60 ekor kambing, D. 20 ekor kambing, atau E. 30 ekor kambing. Nah, kira-kira mana jawaban yang tepat? Nah, kita lihat pembahasannya di sini ya. Apabila kita memiliki seekor kambing, misalkan 1 sampai 39 itu tidak wajib zakat. Nah, apabila kita memiliki 40 ke atas, nah maka ini kita wajib mengeluarkan zakat, yaitu 1 ekor kambing betina. Setiap bertambah 100 ekor, ada kewajiban zakat berupa 1 ekor kambing. Jadi setiap bertambah 100, maka itu bertambah 1 ekor kambing dan seterusnya ya. Nah, jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 4 yaitu A ya, 40 ekor kambing. Selanjutnya soal yang kelima. Orang pertama yang memperkenalkan Islam ke Sulu adalah A. Sayyid Abdullah, B. Tuan Mashaika, C. Sayyid Sabik, D. Sayyid Abdul Aziz, atau E. Sayyid Umar. Nah, kira-kira mana jawaban yang tepat? Kita lihat pembahasannya.
Islam masuk ke wilayah Filipina Selatan, khususnya Kepulauan Sulu dan Mindanao pada tahun 1380. Orang pertama yang memperkenalkan Islam ke Sulu adalah Tuan Mas Saika, yang diduga telah sampai ke Sulu pada abad ke-13. Keturunannya kemudian menjadi inti komunitas Muslim di Sulu. Berikutnya, yang datang menyebarkan Islam ke Sulu adalah ulama Arab yang bernama Karimul Makdum. Abad ke-14, ia diterima dengan baik oleh komunitas Muslim Buansa. Aktivitas keagamaan yang digerakkannya memperkuat pertumbuhan komunitas Islam yang dibentuk oleh pendahulunya, yaitu Tuan Mas Saika. Nah, jadi kita tentukan ya untuk jawaban soal nomor 5, yaitu Tuan Mas Saika. Beliau adalah orang yang pertama memperkenalkan Islam ke Sulu. Selanjutnya soal yang keenam, pengganti wudhu jika ada kondisi tertentu adalah A. Dengan tayamum, B. Sama sekali tak boleh diganti, C. Toharoh, D. Berhadas, atau E. Mandi. Nah, kira-kira mana jawaban yang tepat? Tayamum adalah salah satu cara untuk bersuci. Berikut tata cara tayamum dan syarat serta niatnya. Umat Islam diperbolehkan untuk bertayamum sebagai pengganti berwudu guna bersuci. Nah, jadi pengganti wudu di sini adalah dengan cara bertayamum ya. Jadi jawabannya adalah yang A, tayamum. Dan kita lihat pembahasan ke bawahnya. Nah, kita perhatikannya mengenai syarat tayamum. Di sini dijelaskan yang pertama sudah masuk waktu sholat, tetapi tidak ada air yang cukup atau jumlah air sedikit dan lebih dibutuhkan untuk menyambung hidup atau untuk minum. Kemudian yang kedua, sedang sakit atau memperlambat sembuh dari sakit bila menggunakan air. Kemudian yang ketiga, kondisi yang sangat dingin dengan persyaratan tertentu. Nah, jadi kita tentukan ya untuk jawaban soal nomor 5, yaitu dengan cara bertayamum. Nah, tayamum di sini adalah pengganti berwudu ya, yang sama tujuannya adalah untuk bersuci. Selanjutnya soal yang ketujuh, tokoh yang menyebarkan agama Islam pertama kali di Cina adalah A. Sa'ad bin Abi Waqqas, B. Zaid bin Haris, C. Hasan al-Banna, D. Khalid bin Walid, atau E. Haidar Ali. Nah, kira-kira mana jawaban yang tepat? Kita perhatikan ya mengenai sejarah atau mengenai pembahasannya dari soal nomor 7 ini. Sejumlah sejarawan mencatat Islam mulai masuk ke Cina pada awal abad ke-7, yakni sekitar tahun 678 Masehi. Di masa pemerintahan dinasti Tang, dalam kitab sejarah Chiu Tang Su misalnya disebutkan bahwa pemerintah Cina pernah menerima kunjungan diplomatik dari kerajaan Arab pada zaman Khalifah Utsman bin Affan. Saat itu Khalifah Utsman mengutus Sa'ad bin Abi Waqqas bersama 15 orang rekannya untuk membawa ajaran Islam ke daratan Cina. Bak Gayung bersambut, mereka kemudian diterima secara terbuka oleh Kaisar Yongwei dari dinasti Tang. Bahkan sang kaisar mengizinkan pembangunan Masjid Huaisheng atau Masjid Memorial di Kanton, masjid pertama di daratan Cina. Sejak itu, lambat laun Islam mulai berkembang di negeri tirai bambu. Ada dua jalur utama penyebaran agama Islam di Cina, yakni melalui darat atau biasa disebut dengan jalur sutra, atau jalan laut melalui pelayaran alias jalur lada. Selain utusan Khalifah Utsman, masuknya agama Islam ke Cina juga dibawa oleh saudagar dari Arab dan Persia. Nah, jadi kita tentukan ya untuk jawaban soal nomor 7, yaitu A ya, Sa'ad bin Abi Waqqas itu pada pemerintahan Khalifah Utsman. Nah, jadi tokoh yang menyebarkan agama Islam pertama kali di Cina yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas ya, beliau bersama 15 orang rekannya. Selanjutnya soal yang ke-8 yang merupakan ciri-ciri ayat Makkiyah adalah A. Diturunkan di Madinah sebelum hijrah, B. Mengandung nilai-nilai politik dan ketatanegaraan, C. Dimulai dengan Ya Ayuhan Nas, kemudian suratnya pendek-pendek. Kemudian yang D. Dimulai dengan Ya Ayyuhallazina amanu dan ayatnya panjang-panjang, mengandung nilai perjuangan, hukum kemasyarakatan dan ketatanegaraan. Atau E. Diturunkan di Mekah setelah hijrah. Nah, kira-kira mana jawaban yang tepat ya yang merupakan ciri-ciri ayat Makkiyah? Kita perhatikan pembahasannya. Di sini dijelaskan mengenai ciri-ciri dari surat Makkiyah, kemudian ciri-ciri surat Madaniyah, dan kita perhatikan ya mengenai tulisan yang berwarna merah. Pada ciri-ciri surat Makkiyah ini yang pertama misalkan yang berwarna merahnya di dalamnya terdapat seruan Ya Ayuhan Nas yang artinya wahai semua manusia. Kemudian di sini ayatnya pendek-pendek. Nah, jadi kita tentukan jawaban untuk soal nomor 8 yaitu C. C dimulai dengan Ya Ayuhan Nas. Ini betul ya.
ada pada ciri-ciri surat Makkiyah. Jadi ciri-ciri surat Makkiyah salah satunya adalah dimulai atau di dalamnya terdapat seruan ya ayuhan nas yang artinya wahai manusia. Dan ayatnya pendek-pendek ya atau suratnya pendek-pendek. Kita lihat mengenai ciri dari surat Makkiyah. Di sini terdapat ayatnya pendek-pendek. Nah, jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 8 yaitu yang C, dimulai dengan ya ayuhan nas, kemudian ayatnya pendek-pendek. Selanjutnya, soal yang ke-9 yang dikenal sebagai tokoh sejarawan muslim modern yaitu A. Ibnu Batutah, B. Ibnu Rushd, C. Ibnu Khaldun, D. Al-Waqidi, atau E. Ibnu Sirin. Nah, kira-kira mana jawaban yang tepat? Di sini lihat pembahasannya mengenai Ibnu Khaldun. Ya, Ibnu Khaldun adalah ilmuwan Islam yang dikenal sebagai sejarawan dan bapak sosiologi. Selain itu, ia dikenal sebagai bapak ekonomi Islam karena pemikiran-pemikirannya tentang teori ekonomi yang logis dan realistis jauh dikemukakan sebelum Adam Smith dan David Ricardo. Nah, jadi mengenai tokoh sejarawan Muslim yang modern itu adalah Ibnu Khaldun. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 9 yaitu yang C, Ibnu Khaldun. Selanjutnya soal yang ke-10. Apa judul karya besar Ibnu Sina atau Avicenna di bidang kedokteran? A. Al-Attiba, B. Qawanin, C. Al-Qawanin, D. Al-Qannun fi At-Tib, atau E. As-Sibah. Nah, kira-kira mana jawaban yang tepat ya untuk soal nomor 10 ini? Kita lihat pembahasannya. Al-Qannun fi At-Tib adalah kitab kedokteran yang menjadi rujukan utama dunia kedokteran Eropa selama berabad-abad. Ilmuwan muslim ahli kedokteran yang memiliki karya Al-Qannun fi At-Tib adalah Ibnu Sina. Ibnu Sina mengarang kitab ini di tengah kesibukannya sebagai dokter, hingga mampu menyelesaikannya pada tahun 1025. Kitab ini menyajikan berbagai informasi mengenai pengetahuan medis dari dunia Islam yang sudah dipengaruhi oleh tradisi-tradisi sebelumnya, seperti pengobatan Yunani Romawi, Persia, dan India. Lahirnya Al-Qannun fi At-Tib didorong oleh kemajuan pada peradaban Islam yang berdampak luas di berbagai bidang. Salah satunya kesehatan. Ibnu Sina menjadi salah satu ilmuwan yang ahli di bidang kedokteran dan melahirkan karya-karya seputar kesehatan. Sejak kecil, Ibnu Sina memang telah memperlihatkan kecerdasannya, di mana ia mampu membaca dan menghafal Al-Quran pada usia 10 tahun. Nah, jadi kita tentukan jawaban untuk soal nomor 10 mengenai judul karya besar Ibnu Sina Avicenna di bidang kedokteran yaitu Al-Qannun fi At-Tib. Nah, itulah mengenai pembahasan soal P3K di video kelima. Mudah-mudahan video ini sangat bermanfaat. Insya Allah nanti akan dilanjutkan pada video berikutnya. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.